Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang pronoun. Nah, pronoun, sebelum kita belajar tentang pronoun, kita harus tahu dulu tentang noun. Noun adalah kata benda, sedangkan pronoun adalah kata ganti. Konsepnya hampir sama, tapi kalau pronoun ini dia menggantikan, bisa menggantikan noun gitu. Misalnya nama orang, Budi gitu kan. Budi adalah kata benda, noun. Dan kata gantinya atau pronounnya adalah he, dia laki-laki. Nah, jadi kita masuk pelajari dulu tentang noun. Noun sebagai subjek dan sebagai objek. Subjek dan objek, apa perbedaannya? Subjek adalah biasanya terletak di awal kalimat, terus dia adalah yang melakukan tindakan gitu, atau dia adalah yang diterangkan. Misalnya kalau yang melakukan tindakan berarti ada kata kerjanya. Misalnya kayak gini, balls bounce, bola memantul. Nah, terus kalau kata kerjanya membutuhkan objek, kayak kalau memantul kan nggak perlu lagi objek. Tapi kalau kayak ini mengelus gitu ya, memanjakan, mengelus. Nah, itu kan harus ada objeknya, mengelus apa gitu. Dan kalau dalam kalimat ini mengelus seekor anjing. Nah, jadi Jill dan seekor anjing itu adalah noun. Dia bisa menjadi subjek, dia bisa menjadi objek. Jadi intinya kalau dia yang melakukan kegiatan, dia adalah subjek. Dan kalau dia yang menerima kegiatan itu atau menerima dampak dari kegiatan itu, dia adalah objek. Nah, subjek dan objek diisi oleh noun. Kelas katanya noun yaitu kata benda. Nah, nanti bisa juga diisi oleh pronoun, tapi akan kita bahas nanti. Lalu kita masuk ke singular dan plural. Nah, singular dan plural ini artinya adalah singular itu tunggal, satu. Kalau plural lebih dari satu. Nah, kalau noun yang lebih dari noun yang tunggal, dia kata dasar ditaruh di sini, button gini. Button ini kan kancing baju. Tapi kalau plural, dia akan ditambah s. Hampir semua kata benda akan ditambah s jika dia plural. Tapi ada juga beberapa kata benda yang tidak ditambahkan s, tapi berubah bentuknya. Contohnya child dan children. Child itu tunggal, anak kecil, child. Sedangkan kalau children, anak-anak kecil, dia berjamak tapi tidak pakai s. Nah, itu kita harus menghafalnya. Mana kata-kata yang tidak perlu ditambahkan s, mana juga kata-kata yang harus ditambahkan s untuk menandakan dia plural. Nah, kalau gitu kita masuk ke pronoun. Apa itu pronoun? Tadi kan sudah disebutkan pronoun adalah kata ganti. Dia menggantikan nama misalnya, kayak gitu. Atau ya nama atau menggantikan noun. Contohnya, she knows Gina. She ini adalah pronoun. She ini mungkin orang lain gitu ya dalam konteks kalimat ini. Sedangkan Gina adalah orang yang diketahui oleh oleh si dia perempuan. Nah, lalu kita masuk ke sini. Pronoun ada dua kelompok. Yang pertama, dia bisa menjadi subjek, terus bisa juga menjadi objek. Kalau dia subjek itu I, objeknya me. Kalau subjeknya you, bentuk objeknya you ada tetap you. Kalau subjeknya she, dia perempuan, bentuk objeknya adalah her. Dia perempuan juga artinya, tapi nanti kita bahas. Kalau he, dia laki-laki, objeknya him. Kalau it, tetap it. Nah, apa beda subjek pronoun dan objek pronoun? Yaitu letaknya. Kalau subjek tentu dia di awal kalimat dan sebelum kata kerja atau sebelum predikat. Sedangkan kalau objek pronoun dia terletak sesudah kata kerja atau sesudah predikat. Nah, kayak gini. Ini artinya sama dalam bahasa Indonesia. I artinya saya, me artinya juga saya. I know Gina, saya tahu Gina, saya kenal Gina. Kalau di sini Gina likes me, Gina suka saya. Jadi sama-sama saya.
Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak berubah. Saya sebagai objek, saya sebagai objek. Subjek, saya sebagai objek. Tapi dalam bahasa Inggris dia berubah. Pronoun sebagai subjek ini, pronoun sebagai objek ini. Nah, apa beda I, you, she, he, it? Selain pengelompokan pronoun sebagai subjek dan objek, pronoun juga dikelompokkan dari sisi sudut pandangnya. Misalnya kalau I ini orang pertama tunggal namanya. Kalau you, orang kedua tunggal, artinya kamu. Kalau she, orang ketiga tunggal, artinya dia perempuan. Kalau he, orang ketiga tunggal, artinya dia laki-laki. Kalau it, orang ketiga tunggal juga, artinya itu. It. I, you, she, he itu untuk orang, digunakan untuk orang. Kalau it bisa digunakan untuk objek atau untuk benda mati atau binatang. Nah, jadi ini lebih kurang rangkumannya. I, you, she, he, it, me, you, her, him, it. Nah, ini untuk yang plural. Kalau yang tadi untuk yang singular, ini semuanya singular, satu ya, tunggal. Sedangkan kalau yang ini adalah bentuk pluralnya. We adalah artinya kita atau kami. You, kalau you plural artinya kalian. Kalau you tunggal kan kamu. Kalau you plural artinya kalian. Terus they. They artinya mereka. Nah, bentuk subjeknya we, you, they. Kalau bentuk objeknya us, you, them. Penggunaannya sama dengan yang tadi, yang ini. Bedanya cuma tunggal atau pluralnya aja. Kalau we, dia orang pertama plural, orang pertama banyak gitu. Nah, terus kalau you yang artinya kalian, orang kedua banyak. Kalau they, orang ketiga banyak. Sama dengan ini. Bedanya sama kayak yang tadi, beda penggunaannya. We, you, they sebagai subjek, sedangkan us, you, them sebagai objek dalam kalimat. Contohnya gini, pronoun itu. I see my teacher. Saya melihat guru saya. She is tall. She ini adalah pronoun dari my teacher. Dia menggantikan my teacher. Jadi kan bisa aja I see my teacher. My teacher is tall. Kan sama aja artinya. Tapi agar tidak repetitif, my teacher-nya terlalu sering keluar, bisa diganti dengan she, dengan dia perempuan kayak gitu. Possessive pronoun. Possessive pronoun itu dia menggantikan kata atau frasa kepemilikan gitu. Contohnya, this hat belongs to me. It is my hat. It is mine. Topi ini milik saya. Atau topi ini punya saya. Ini adalah topi saya. Ini adalah punya saya gitu. Nah, di sini yang disebut dengan possessive pronoun adalah mine. Mine ini menggantikan, pronoun kan tadi kata ganti ya, berarti dia menggantikan. Bisa menggantikan nama, bisa menggantikan, dia selalu menggantikan noun atau kata benda. Nah, di sini mine, milik saya, menggantikan my hat, topi saya gitu. Jadi topi saya bisa digantikan mine. Jadi ini it is mine ini bisa aja kalimatnya sama dengan ini it is my hat. Nggak ada bedanya maknanya. Dan di sini pun dalam konteks ini it is my hat dan it is mine sama maknanya. Artinya sama-sama ini adalah topi saya. Nah, bedanya kalau mine bisa berarti ini adalah milik saya gitu. Ininya itu merujuk ke my hat kayak gitu. Possessive pronoun sama kayak yang di subjek dan objek pronoun, dia berpasangan. Kalau tadi kan subjek dengan I, subjek I dengan contohnya I dengan me, you dengan you, she dengan her gitu kan, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau di possessive pronoun yang digantikannya adalah possessive adjective. Ini disebut dengan possessive adjective my ini. Jadi mine ini adalah kata ganti dari my apa gitu.
My ini harus ada noun-nya ya, selalu nggak bisa it is my aja, nggak betul kalimatnya. Harus ada it is my hat misalnya. It is my pen, it is my bag misalnya. Nah, jadi mine ini harus menggantikan my apa gitu. Terus kalau your, posisi pronounnya adalah yours. Nah, ini contohnya. That hat is mine. Topi itu adalah milik saya. Nah, kalau diganti, mine ini dia satu kesatuan, langsung jadi noun. Nggak perlu tambahan lagi, nggak perlu pasangan lagi. Beda dengan my dan your. My dan your ini harus ada pasangannya, apa nounnya. Nah, contohnya di sini. Kalau kita tambahkan noun sesudah mine, jadi aneh kalimatnya, jadi nggak benar. That is mine hat, ini salah. Itu adalah milik saya, topi artinya jadinya. Jadi mine ini dia harus berdiri sendiri, nggak ada noun sesudahnya. Sedangkan kalau my atau your itu harus ada nounnya. Terus ini pasangannya. My, mine, your, yours, her, hers, his, our, ours, ini their, theirs. Artinya ini milik, misalnya my hat, topi saya. Kalau your hat, topi kamu. Kalau her hat, topi dia perempuan. His hat, topi dia laki-laki. Our hat, topi kita. Their hat, topi mereka. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau mine, yours, ini artinya milik saya, milik kamu, milik dia perempuan, milik dia laki-laki, milik kita, dan ini milik mereka. Jadi kalau possessive adjektif yang ini disebut juga possessive adjektif, harus ada noun-nya, harus ada yang diterangkannya apa gitu. Sedangkan kalau possessive pronoun tidak perlu noun. Nah, itu lebih kurang tentang ini contoh. Coba kita kasih contoh satu. I own this bicycle. Saya memiliki, saya adalah pemilik gitu. Saya pemilik sepeda ini. This bicycle belongs to, apa pronounnya di sini? Kalau belongs to berarti dia nggak subjek kan, pronounnya. Berarti object pronoun. Object pronoun dari I adalah me. Terus this is my bicycle. Ini possessive adjective. Terus this bicycle is mine. Jadi me itu menggantikan I, my menunjukkan kepemilikan, sedangkan mine menggantikan my bicycle gitu. Atau ya, this bicycle is mine. This sepeda ini milik saya. Jadi lebih kurang itu tentang pronoun. Nah, apa gunanya kita belajar pronoun di meeting and presentation? Itu karena kita dalam memperkenalkan diri, dalam rapat dan presentasi, kita pasti akan menggunakan pronoun. Dalam percakapan sehari-hari pun pasti menggunakan pronoun. Dalam memperkenalkan orang lain pun pasti menggunakan pronoun. Baik itu pronoun sebagai subjek atau sebagai objek, ataupun pronoun sebagai possessive atau kepemilikan. Nah, itulah materi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.